Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, artinya, mereka yang telah bersamanya sebelumnya dan melarikan diri ketika mereka menemukan hal-hal yang kemungkinan besar lebih kuat daripada langkah kelima Kaisar Keabadian, Geek Tua. Xiao Yan benar-benar tidak bisa memastikan ini, tapi orang-orang ini memang sangat aneh, dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan mereka yang sebenarnya, dari sudut pandang Jian Xiangyang, itu memang sangat kuat. Berdasarkan perhitungan ini, Xiao Yan juga sampai pada kesimpulan yang lebih mengerikan, yaitu, pendekar pedang gila yang bisa mengalahkan Jian Xiangyang mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan memikirkannya dan mengingat pertempuran sebelumnya antara Jian Xiangyang dan pendekar pedang gila. Keduanya berkompetisi dalam ilmu pedang. Tidak ada fluktuasi origin Qi dan tidak ada kekuatan abadi, yang menunjukkan bahwa keduanya mungkin tidak berada di ranah kekuatan. Salah satunya tinggi dan rendah, tetapi itu hanya diskusi pedang sederhana. Ini hanya tebakan Xiao Yan, dan hanya ketika dia memiliki kesempatan untuk bertanya kepada pendekar pedang gila itu, dia bisa sampai pada kesimpulan yang akurat. Sekarang Labu Dewa Bermata 9 hanya muncul 3 orang, Labu Harta Karun, pendekar pedang gila, rubah iblis berekor 9, dan 6 totem lainnya tidak diketahui. Tampaknya Labu Dewa Bermata 9 ini juga salah satu dari kartu truf kuat yang tidak saya duga. Mata Xiao Yan berkilat cerah, Labu Dewa Bermata 9 perlu melahap jiwa sebagai kekuatan untuk memanggil, tetapi sayangnya, hanya satu dari mereka yang dapat dipanggil pada suatu waktu. Jika 9 seon dari Labu Dewa Bermata 9 dapat dipanggil pada saat yang sama, kekuatan tempur semacam itu, aku khawatir itu tidak terbayangkan. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah saat dia berpikir. Biarkan aku mengambil kebebasan untuk bertanya, apakah kamu telah membunuh pembangkit tenaga abadi lainnya di Istana Dewa Berburu sebelum Meng Dan? Melihat Xiao Yan yang sedang berpikir, Wu Zan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan tidak menghindar darinya. Dia membalik telapak tangannya, dan ada liontin batu giok. Ada 3 tetes darah abadi di tengah botol batu giok. Termasuk apa yang kamu katakan tentang Meng Dan, dia telah membunuh 3 orang. Xiao Yan berkata dengan tenang, mata Wu Zan melebar tidak percaya saat dia melihat liontin giok di telapak tangan Xiao Yan. 3 tetes esensi darah abadi ini semuanya adalah pemburu abadi yang terbunuh. Wu Zan bertanya lagi, Xiao Yan mengangguk. Apakah kamu memiliki dendam dengan pemburu dewa? Xiao Yan melihat esensi darah abadi di liontin batu giok di telapak tangannya dan mencubit dagunya. Dia sepertinya berpikir tentang cara menggunakan esensi darah abadi. Mendengar pertanyaan Wu Zan, dia menggelengkan kepalanya. Saya dari Shengxi. Xiao Yan menjawab singkat, dan seluruh tubuh Wu Zan terkejut lagi. Ekspresi Wu Zan berubah ketika mendengar kata-kata itu, menatap Xiao Yan, dia tercengang beberapa saat, sampai Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Wu Zan yang terkejut. Kenapa? Bukankah dunia nyata Suanyin tidak ada orang lain dari Shengxi? Xiao Yan bertanya. Wu Zan tampak malu, dan kemudian menjawab, ada banyak di masa lalu, tetapi tanpa kecuali, selama itu berasal dari Shengxi, apakah itu dewa perang atau yang abadi, Istana Dewa Berburu tidak akan melepaskannya, dan bunuh mereka semua. Apakah kamu tahu mengapa Istana Dewa Berburu itu? Apakah kamu melawan orang-orang dari Shengxi seperti ini? Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar ini, jadi, dia kurang lebih baik ketika dia membunuh ketiganya, abadi dari Istana Dewa Berburu sebelumnya. Saya tidak tahu alasan pastinya, tetapi saya mendengar bahwa itu adalah kepala istana dari Istana Dewa Berburu, Zhu Hao. Wu Zan menggelengkan kepalanya. Ketika dia tahu bahwa Xiao Yan berasal dari Shengxi, tubuhnya tampak sedikit gelisah. Pada saat ini, hati saya jelas menyesal, dan masih ada kesempatan untuk mengikuti Xiao Yan ke dalam jurang, tetapi kata-kata dari Shengxi, yaitu, jelas bahwa itu adalah musuh dewa perburuan. Istana. Baginya, langkah pertama dalam keabadian Kaisar, tidak diragukan lagi jalan buntu. Zhu Hao, aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya dan bertanya mengapa dia memiliki kebencian yang begitu besar terhadap Shengxi. Xiao Yan berkata dengan sedikit marah, Wu Zan mendengar bahwa itu adalah garis hitam, dia melihat Xiao Yan duduk bersilangan, berkaki di Bingyun Rabbit. Xiao Yan, yang hanya memiliki kekuatan dewa pertempuran, tidak dapat melihat untuk sementara waktu. Waktu masih ada, dan dalam sekejap, kecepatan kelinci Bingyun mulai melambat. Setelah mata anjing itu memecahkan awan cirrus dan mengubah langit di sepanjang jalan, tidak ada pemburu dewa yang melacak jejak Xiao Yan dan lain-lain. Oleh karena itu, jurang kutub, yang semula diperkirakan membutuhkan waktu 2 tahun untuk dicapai, kini telah tiba dalam waktu kurang dari 1,5 tahun.
Sebelum datang ke sini, Xiao Yan sudah membayangkan seperti apa jurang itu, tapi itu masih melebihi harapan Xiao Yan. Saat memasuki wilayah kutub jurang, tempat ini ditutupi dengan sejumlah besar kerikil. Dari kejauhan, ketika mereka berkumpul, tampak seperti awan kabut. Hanya setelah memasuki kelompok kerikil dan masuk jauh ke dalamnya, saya akan menemukan bahwa situasinya lebih rumit daripada saya dibayangkan. Apakah kita sudah memasuki jurang kutub? Xiao Yan bertanya. Terlalu banyak kerikil, jadi kecepatannya harus diperlambat. Belum, tapi tempat ini telah memasuki perimeter. Hati-hati, ada binatang mimpi buruk di jurang kutub. Hal-hal ini muncul di dalamnya, tetapi jika Anda beruntung, Anda biasanya tidak akan menemukan binatang mimpi buruk tingkat raja. Uzan mengingatkan, masuk ke sini setelah itu, matanya menjadi jelas lebih waspada. Apakah binatang mimpi buruk tingkat raja sebanding dengan pembangkit tenaga listrik abadi? Xiao Yan duduk bersila di punggung Bing Yuntu. Dibandingkan dengan Wuzan yang waspada, dia menutup matanya dengan nyaman dan tampak sangat acuh tak acuh. Itu tidak benar, paling-paling itu bisa dianggap sebagai dewa pertempuran bintang 8 atau bintang 9, jawab Wuzan. Kamu abadi dan masih takut melawan dewa. Xiao Yan bercanda, binatang mimpi buruk tidak memiliki entitas, jadi sangat merepotkan untuk dibersihkan, dan setelah membunuh binatang mimpi buruk, itu akan menjadi target dari binatang mimpi buruk ini. Selama Anda memiliki kekurangan atau cedera serius di masa depan, binatang mimpi buruk ini akan mengerumuni dan mencabik-cabikmu. Uzan tampaknya masih memiliki ketakutan yang tersisa, dan dapat dilihat bahwa dia memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan di jurang ini. Kamu harus berhati-hati setelah memasuki tempat ini. Jangan percaya siapapun yang kamu lihat di sini. Saat dia masuk perlahan, Wuzan memperingatkan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memasukinya. Setelah beberapa saat, suara jeritan wanita datang dari lingkungan yang relatif sepi, dan saya melihat seorang wanita melarikan diri dari ujung yang jauh di kecepatan tinggi, mengenakan pakaian. Itu tidak rapi, dan ada beberapa Chang Hong mengejarnya. Selamatkan, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Sasaran, wanita itu juga sangat jelas, dan dia langsung bergegas menuju Xiao Yan yang sedang duduk bersila di punggung Bing Yuntu. Dia tidak membedakannya dari nafasnya, tapi dari posturnya untuk membedakan siapa pemimpin kerumunan ini. Wanita itu bergegas dengan cara yang menyedihkan, mengejutkan, dan tubuhnya berlumuran darah. Penampilan menyedihkan dari cucu memang agak sulit untuk ditolak. Bantu aku. Wanita itu bergegas menuju Xiao Yan, tetapi tepat ketika dia mendekati Xiao Yan, sebuah telapak tangan tiba-tiba terentang dan meraih lehernya, hanya untuk mendengar bunyi klik. Mata Wuzan acuh tak acuh, dan dia langsung membunuh wanita itu.